Di wilayah metro, tepatnya Kampung Kota Gajah Timur, terdapat sebuah perkampungan di mana merupakan salah satu sentra penghasil ikan lele di wilayah Lampung Tengah. Tercatat ada sekitar 24 hektar dari 97 hektar luas wilayah desa merupakan kolam-kolam lele milik warga. Maka tak heran bila di daerah ini, selain hasil pertanian, ikan lele menjadi salah satu komoditi sumber pundi-pundi ekonomi warga di sini. Terdapat 3 jenis ikan lele yang dibesarkan serta diternakkan di kampung ini, yaitu lele piton, masamu, dan lele mutiara. Ketiganya merupakan jenis ikan lele hibrida. Ketiga varian ikan lele ini memang biasa dibudidayakan karena pertumbuhannya yang cukup pesat. Selain itu, banyak digemari karena volume dagingnya yang tebal serta karakter dagingnya yang cenderung pejal dan kenyal bila dibandingkan dengan lele lokal. Banyaknya kolam-kolam budidaya yang dimiliki oleh warga sebagian penduduk di sini menjadikan ikan lele dapat dipanen hampir setiap hari. Hasil panen dari satu kolam didapat sekitar 2 hingga 3 ton ikan lele segar. Maka tak heran bila hasil di kampung ini dalam satu hari biasanya warga hanya memanen sekitar 1 hingga 2 kolam budidaya dengan ukuran kisaran 15 kali 8 meter. Ikan lele hasil panen didistribusikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan lele di seputaran Lampung saja, melainkan hingga ke daerah Palembang. Untuk keperluan pasar di wilayah Lampung, biasanya hanya ikan lele yang berukuran sedang sekitar 10 hingga 20 cm atau dalam 1 kg biasanya berisikan 6 sampai 9 ekor. Sementara untuk lele yang berukuran melebihi kriteria atau jumbo kurang begitu diminati para konsumen, sehingga seringkali memiliki nilai ekonomi yang cukup rendah. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Minaka yang merupakan kumpulan dari ibu-ibu istri peternak ikan lele ini untuk dibuat menjadi beragam olahan makanan agar memiliki nilai guna serta ekonomis. Ikan lele cukup digemari sebagai ikan konsumsi karena tulang atau durinya yang tidak begitu banyak bila dibandingkan jenis ikan tawar lainnya seperti ikan nila, ikan gurame, atau bahkan ikan gabus yang memiliki karakter serta ciri fisik yang hampir mirip, yaitu sesama ikan predator dengan bentuk tubuh sedikit lonjong. Di tempat pengolahan yang sudah hampir berjalan sekitar 3 tahun ini, hampir setiap bagian pada ikan lele memiliki fungsi serta nilai guna untuk diolah menjadi beberapa macam produk. Maka, sebagai tahap awalnya, ikan lele pun dibeset atau dipisahkan antara daging dengan bagian kulit dan juga durinya. Proses pemisahan duri dengan daging ini juga biasa dikenal dengan istilah filet. Selain daging, sebenarnya di rumah produksi Minaka atau kependekan dari wanita Minakarya luhur ini, bagian yang sering dianggap limbah seperti kulit serta duri ikan lele dan kepalanya ini juga diolah menjadi keripik kulit serta kerupuk. Untuk dijadikan olahan cendol, daging ikan yang sudah difilet kemudian diberi air perasan jeruk lemon dan dicuci bersih agar aroma amisnya berkurang serta sisa kotoran dan sisa darah yang masih melekat pun hilang. Cendol adalah komponen utama di dalam olahan minuman yang juga biasa dikenal dengan dawet. Olahan ini biasanya terbuat dari tepung beras yang dibentuk menjadi kumpulan-kumpulan kecil yang bertekstur lembut dan kenyal. Karenanya, agar mudah diolah dan dicampur menjadi adonan, daging ikan lele ini selanjutnya diblender untuk dihancurkan teksturnya hingga lembut. Cendol atau dawet dikenal memiliki tekstur serta karakternya yang kenyal dan lembut. Agar adonan cendol lele tidak terlalu encer, selanjutnya daging lele yang sudah lembut disangrai terlebih dahulu. Proses sangrai ini selain juga berfungsi agar daging lele matang sebelum diolah menjadi campuran, proses ini supaya kandungan air pada dagingnya berkurang, sehingga adonan cendol yang akan kami buat nanti tidaklah terlalu cair atau encer. Proses pembuatan olahan cendol dari daging lele ini sebenarnya tidak jauh beda dengan proses pembuatan cendol pada umumnya.
di mana tepung beras dilarutkan dan diadon dengan air pewarna alami dari daun pandan serta tepung hungkwe sebagai pembentuk tekstur kenyalnya. Namun, salah satu keunikan dari olahan cendol yang aku buat kali ini ditambahkan daging lele sebagai salah satu pemadat adonannya. Selain itu, olahan cendol lele yang tengah aku buat bersama ibu-ibu di sini nantinya akan diolah lagi menjadi jajanan berjenis kue basah, yaitu kue lapis. Sembari aku membuat adonan cendol, Ibu Warni pun menyiapkan bahan tambahan lainnya untuk adonan kue talam lapis yang akan kami buat, yaitu santan dari kelapa. Untuk dijadikan cendol, tepung beras yang sudah larut bersama bahan lainnya tadi, kemudian ditambahkan daging lele yang sudah menjadi butiran tepung ini sedikit demi sedikit sembari diaduk hingga tercampur merata menjadi adonan cendol. Selanjutnya, setelah adonan cendol siap, adonan cendol pun direbus hingga mendidih dan mengental. Selain sebagai inovasi, lele sengaja dipilih menjadi sebagai bahan utama adonan cendol bukanlah tanpa sebab. Berdasarkan penelitian, selain kaya akan protein dan kalori, daging ikan lele juga mengandung vitamin dan mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan juga kalium, juga vitamin A, B kompleks, serta vitamin C. Tak heran jika ikan lele seringkali cukup digemari sebagai ikan konsumsi dan juga diolah menjadi beragam produk makanan. Salah satunya inovasi cendol lele serta kue talam lapis cendol yang akan aku buat. Adonan cendol yang sudah matang dan mengental selanjutnya harus langsung dicetak selagi masih panas dengan alat khusus hingga menjadi butiran-butiran jeli layaknya adonan mie yang biasa disebut cendol. Kemudian adonan cendol pun didinginkan dengan bantuan air dingin agar adonan cepat membeku dan mengental kembali sebelum diolah dengan bahan lainnya. Kue talam lapis sebenarnya merupakan olahan kue talam yang terdiri dari dua macam adonan dan disusun secara berlapis. Jajanan tradisional berjenis kue basah ini menggunakan adonan sederhana dari campuran tepung beras dengan santan serta tambahan gula merah sebagai penambah cita rasa manisnya. Kue talam lapis ini sebenarnya dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Hanya saja, setiap daerah memiliki teknik maupun campuran adonan yang berbeda-beda. Adonan yang telah jadi kemudian dituang atau dicetak ke dalam loyang, kemudian dikukus sekitar 30 menit atau hingga adonan benar-benar matang sempurna. Sekitar 10 menit sekali, adonan yang telah sedikit matang dan padat karena dikukus, kemudian dilapisi dengan dituang adonan yang baru layaknya membuat kue amparan tatak yang pernah aku buat di Kalimantan. Olahan kue talam lapis cendol lele ini merupakan salah satu varian baru dalam rangka upaya pemanfaatan ikan lele yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini menjadi beragam produk olahan makanan. Meski berbahan dasar dari ikan lele, cita rasa dari kue talam lapis cendol ini cukup nikmat dan legit. Selain itu, aroma amisnya dari ikan lele yang menjadi bahan dasar jajanan ini pun nyaris tidak terasa.